Tutup peti mati itu terangkat dengan bunyi berderak yang tumpul, menimbulkan rasa mual. Ibu Sari menahan napas, jantungnya berdebar keras di dada, seperti hendak menembus tulang rusuk. Cahaya bulan yang dingin dan kejam menerangi kegelapan makam. Kosong. Peti mati itu kosong. Di mana dia? Di mana? Teriak Ibu Sari dalam hati, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya. Salah satu penggali kubur yang disewanya, seorang pria besar dengan bau alkohol, bersiul. Wah Bu, yang di dalam sudah tidak ada. Yang kedua, meludah, mendengus. Kabur, ya? Jadi, kita akan mengubur kekosongan lagi? Tidak, jangan pernah. Ibu Sari hampir menjerit, tersentak dari kejutan pertamanya. Biarkan saja semuanya seperti ini. Pergi. Terima kasih banyak. Sambil menyelipkan beberapa lembar uang lusuh ke tangan mereka, ia dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya. Pertama, ke Dara, sahabat karib putranya. Lalu, ke polisi. Bagaimana ia bisa sampai pada kegilaan ini? Menggali kuburan di tengah malam, di bawah tatapan penasaran bulan yang tak peduli. Semua dimulai dengan panggilan telepon yang mengerikan itu. Putra Anda Bagas meninggal. Serangan jantung. Ibu Sari ambruk ke lantai saat itu. Dunianya pecah menjadi serpihan-serpihan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bagas, satu-satunya putranya, yang ia mohonkan dari takdir, cahayanya, udaranya. Pria yang sehat dan kuat, seorang atlet, dan tiba-tiba serangan jantung. Konyol. Kemudian dokumen-dokumen dibawa. Dara, tunangan Bagas, yang segera datang, pertama kali menyadari ketidaksesuaian. Bibi Sari, di sini tertulis pneumonia. Suaranya gemetar. Bagaimana? Mengapa ada perbedaan seperti itu? Di kantor pendaftaran militer, mereka hanya mengangkat bahu. Kesalahan sistem, faktor manusia. Mohon dipahami, situasinya sedang begini. Ia dan Dara pergi ke tempat yang menurut militer, Bagas menemukan peristirahatan terakhirnya. Kolonel Wijaya, komandan unit, sedingin es. Pembongkaran makam tidak mungkin, infeksi, berbahaya. Dan lagi-lagi, penyebab kematian yang berbeda. Gagal jantung akibat pneumonia berat. Kuburan di ujung pemakaman yang sepi, di antara gundukan-gundukan tak bernama. Dan lagi-lagi Dara, gadis yang jeli itu, menyadari kebohongan. Bibi Sari, tanggal lahir di Batu Nisan. Berbeda, dan di dokumen juga. Bagas lahir tanggal 25, tapi di sini, tanggal 26. Kolonel itu meledak saat itu. Kenapa kalian mempermasalahkan hal-hal kecil? Petugas pencatat salah, siapa yang tidak pernah salah dalam terburu-buru? Putra kalian ada di sana, titik. Tapi hati sang ibu menjerit, ini bukan titik. Ini adalah titik-titik, penuh kebohongan dan penderitaan. Dan saat itulah Ibu Sari mengambil keputusan. Jika mereka tidak mau mengatakan kebenaran, ia akan mencarinya sendiri, secara harfiah. Dan sekarang, peti mati kosong. Petugas polisi yang datang awalnya menatap kedua wanita itu dengan kebingungan, menggali sendiri, tapi peti mati yang kosong adalah fakta yang tak terbantahkan. Penyelidikan dimulai, jaksa militer datang. Mereka berusaha menuduh Ibu Sari bertindak sewenang-wenang, menodai makam. Tapi pertanyaan utama tetap tak terjawab. Di mana jasadnya? Kolonel Wijaya diinterogasi lama. Dan ia pun menyerah. Kebenaran yang mengerikan terungkap. Bagas, bersama dengan rekrutan lainnya, terkena serangan tembakan saat latihan. Mereka berpencar, semua ditemukan, kecuali Bagas. Sepertinya anak itu terbunuh, gumam kolonel dengan suara pelan. Dan jasadnya tidak ditemukan. Di sana semuanya penuh kawah akibat ledakan. Kami memutuskan agar tidak banyak masalah, untuk mencatatnya sebagai kematian karena penyakit. Siapa yang tahu kalau ibunya akan sekeras kepala ini? Keras kepala? Ibu Sari hancur, terpukul. Putranya tidak hanya meninggal, ia dibuang, dikhianati,
Lalu mereka berbohong dengan pengecut. Sekarang Bagas bahkan tidak punya makam. Di mana dia, putranya? Di tanah tak bernama mana? Setengah tahun berlalu. Ibu Sari menua 10 tahun. Rambutnya memutih seperti kapas. Dara tidak pernah meninggalkannya, berbagi dukanya, menangis bersamanya. Harapan bahwa Bagas masih hidup, bahwa itu adalah kesalahan, benar-benar padam. Suatu pagi yang dingin dan lembab, seseorang mengetuk jendela Ibu Sari dengan lembut. Jantung wanita itu, yang sudah terbiasa hanya dengan rasa sakit, berdenyut cemas. Siapa itu? Dengan susah payah ia bangkit, mendekati pintu, melihat melalui lubang intip dan terdiam. Di depannya berdiri Bagas, kurus, dengan tatapan dewasa yang asing, tapi hidup. Bagasnya, "Bu, aku pulang." Suara putranya serak, tapi begitu akrab. Ibu Sari tidak ingat bagaimana ia membuka pintu. Dunia berputar dan ia jatuh ke dalam kegelapan. Ia sadar sudah berada di tempat tidurnya, diselimuti selimut. Di sampingnya duduk Bagas dan menggenggam tangannya. "Hidup, hangat." "Nak, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka memberitahuku, kau meninggal," bisik Ibu Sari, takut untuk mempercayai matanya. "Mereka salah, Bu." Bagas menghela napas. "Saat serangan dimulai, aku terkena gegar otak parah. Aku sadar sudah menjadi tawanan." Selama berbulan-bulan yang panjang dan menyakitkan itu, ia ditahan di ruang bawah tanah bersama tawanan lain. Negosiasi pertukaran selalu gagal. Dan baru-baru ini mereka akhirnya dibebaskan. Di rumah sakit diketahui bahwa tidak ada yang mencarinya. Dianggap gugur. Padahal ia selamat. "Mengapa tidak ada yang memberitahuku?" Ibu Sari menangis. Kini air mata kebahagiaan. "Aku bahkan sudah memasang lilin untuk ketenangan jiwamu." "Tidak boleh, Bu. Pemeriksaan, penyelidikan. Begitu diizinkan, aku langsung ke sini. Aku di rumah, Bu." Ibu Sari memeluk putranya. Dan air mata mengalir tanpa henti, membasuh berbulan-bulan keputusasaan dan rasa sakit. Putranya kembali. Ia melewati neraka, tetapi ia kembali bersamanya. Bagas, seperti yang dicita-citakannya, masuk Universitas Teknik. Ia dan Dara akan segera menikah. Kehidupan yang begitu rapuh dan tak terduga memberi mereka kesempatan kedua. Ibu Sari menatap putranya yang tertawa, pada tunangannya yang bahagia, dan hatinya akhirnya menemukan kedamaian. Jika cerita ini menyentuh Anda, mohon berikan suka, berlangganan saluran ini, dan tinggalkan komentar Anda. Itu sangat berarti bagi kami.